pertanyaan atau soal UTS. Yang pertama yaitu sistem, apa yang dimaksud dengan sistem moneter Islam? Sistem moneter Islam merupakan sub sistem dari sistem Islam yang dimana memiliki tujuan yang hendak ia capai. Di antaranya adalah dimana ingin mewujudkan sebuah keadilan dan kemaslahatan bersama. Kemudian yang kedua yaitu pandangan Islam tentang uang, pandangan ekonomi Islam tentang uang itu sendiri. Dimana Islam dimana uang itu dipandang dalam Islam sebagai alat tukar menukar, bukan suatu komoditi. Dimana peran uang di sini dimaksudkan untuk agar bisa melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar menukar. Di dalam sistem tukar menukar ini unsur ketidakadilan yang dimana dapat sebagai riba fadal, digolongkan sebagai riba fadal, yaitu diharamkan dalam agama Islam itu sendiri. Baik, sejarah singkat tentang dinar dan dirham. Di mana dinar dan dirham merupakan mata uang sah dalam Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW. Dinar dan dirham merupakan koin yang terbuat dari logam mulia. Dinar terbuat dari emas, sedangkan dirham terbuat dari perak atau silver. Kedua logam mulia ini digunakan sebagai mata uang milik bangsa Romawi dan Persia. Sebelumnya bangsa Arab berdagang dengan menerapkan sistem tukar menukar barang dan tidak pernah memproduksi mata uang itu sendiri. Bangsa Arab mengadopsi dinar dan dirham sebagai sistem mata uang dalam hal berlangsung hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam proses penimbangan bobot dan dirham tersebut, Nabi Muhammad SAW dibantu oleh seseorang sahabatnya, yaitu Arqam bin Arqam, yang merupakan seorang ahli tempa emas dan tempa perak pada masa zaman Nabi Muhammad SAW. Baik, kemudian soal yang keempat, yaitu apa yang dimaksud dengan economic all of time di dalam ekonomi Islam itu sendiri. Jadi di dalam ekonomi Islam ada yang dimaksud dengan konsep economic flow of time, artinya di mana waktu yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu, dan memiliki arti memaksimalkan nilai ekonomis, bukan uang yang memiliki waktu. Seperti bagi hasil, di dalam ekonomi Islam maka yang digunakan untuk mekanisme bagi hasil yaitu nisab bagi hasil, dan retur usaha yang terjadi secara real. Sehingga ajaran Islam dianjurkan menggunakan konsep ini, yaitu konsep economic flow of time, yaitu waktu yang memiliki nilai, bukan nilai yang memiliki waktu. Baik, pertanyaan yang kelima, yaitu mengapa riba bunga bank dikategorikan riba dalam ekonomi Islam? Karena riba maksud esensi dasar pelanggaran riba dalam Islam adalah menghindari adanya ketidakadilan dan kezaliman dalam segala praktik ekonomi itu sendiri. Sementara riba atau bunga pada hakikatnya adalah pemaksaan suatu tambahan atas debitur yang melarat, yang seharusnya yang ditolong, bukan dieksploitasi dan memaksakan hasil usaha agar selalu positif. Dan dimana juga riba merupakan sesuatu yang dilarang dalam agama Islam itu sendiri, karena menyulitkan seseorang dalam membayar bunga atau riba yang kemudian pertanyaan yang terakhir, yaitu apa yang dimaksud dengan teori bagi hasil. Dalam Islam atau dalam ekonomi Islam, yaitu dalam kamus ekonomi diartikan pembagian bagi hasil atau
Dalam kamus ekonomi diartikan teori bagi hasil merupakan pembagian laba. Menurut Ferdiansyah, dikutip dari jurnal Ferdiansyah, bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan pengganti suku bunga dalam perbankan konvensional, yang dimana keuntungan atau kerugian akan dibagi bersama. Bagi hasil maka bagi bersama, baik yang memiliki modal maupun yang meminjam modal. Bagi hasil menurut terminologi asing bangsa Inggris dikenal dengan profit sharing. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba atau cara membagi laba. Cara definisi profit sharing diartikan distribusi beberapa bagian daripada pegawai dari suatu perusahaan. Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam perekonomian Islam itu sendiri, yakni pembagiannya hasil uang antara pemilik modal dan pengelola modal itu sendiri.